Halo permisa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Iran diduga telah menguji coba rudal rahasia di landasan Imam Khamenei pekan lalu. Uji coba rudal itu diketahui lewat foto satelit yang didapatkan Associated Press atau AP, kantor berita kenamaan di Amerika Serikat pada hari Kamis 25 September 2025. Informasi lainnya, Turki mengerahkan pesawat peringatan dan kontrol ke Lithuania mulai 22 hingga 25 September 2025 sebagai bagian dari langkah-langkah keamanan NATO. Selengkapnya hanya di One News Internasional. We are now living through the most destructive arms race in human history because this time Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap mundur sebab ia tak lagi berminat ikut dalam pemilu berikutnya. Melansir Reuters, pada pemilihan presiden di Ukraina yang seharusnya dijadwalkan tahun 2024 lalu harus ditangguhkan karena kondisi darurat militer yang diberlakukan. Hal ini sebagai dampak invasi skala penuh oleh Rusia di negara itu sejak Februari 2022 silam. Seperti diketahui, Zelensky terpilih menjadi presiden Ukraina pada tahun 2019. Jika kita mengakhiri perang dengan Rusia, saya siap tidak ikut karena pemilu bukanlah tujuan saya, kata Zelensky. Zelensky menyebut akan meminta parlemen Ukraina menggelar pemilu jika gencatan senjata tercapai. Dilaporkan Reuters hasil survei pada awal September tahun 2025 oleh Institut Sosiologi Internasional Kiev menunjukkan bahwa sekitar 59% warga Ukraina percaya pada Zelensky, sedangkan 34% responden menyatakan tidak percaya kepadanya. Sebelumnya saat berpidato di sidang umum PBB, Zelensky menyinggung pertemanan yang kuat yang benar-benar bersedia membantu dan membela. Ia mengatakan hukum internasional akan berlaku jika memiliki teman yang kuat dan akan berfungsi dengan senjata. Dilansir Reuters, pernyataan pembuka Zelensky ini sinyal permohonannya agar ada lebih banyak bantuan militer. Tak hanya itu, Zelensky menyebut situasi akan semakin memburuk. Menyusul adanya ancaman perang drone atau pesawat tanpa awak yang bisa melanda negara-negara di dunia. Di sisi lain, dia mempertanyakan posisi institusi internasional seperti PBB dan NATO yang menurutnya justru bergerak lambat. Zelensky lalu mencontohkan bagaimana pesawat tanpa awak Rusia bisa melanggar wilayah udara Polandia, dan hanya 4 yang berhasil dihentikan. Iran diduga telah menguji coba rudal rahasia di landasan Imam Khamenei pekan lalu.
Uji coba rudal itu diketahui lewat foto satelit yang didapatkan Associated Press, kantor berita keamanan di Amerika Serikat, pada hari Kamis 25 September 2025. Iran belum secara resmi mengakui adanya uji coba, namun seorang anggota Dewan Iran mengeklaim negaranya telah menguji coba rudal balistik antar benua. EPI menyebut uji coba itu memicu kekhawatiran. Adapun peneliti di Yayasan Pertahanan Demokrasi di Amerika Serikat mengatakan, perang 12 hari melawan Israel telah membuat Iran sadar akan pentingnya rudal-rudal yang baik. Pada tanggal 18 September lalu, warganet Iran mengunggah foto yang memperlihatkan langit di atas provinsi Iran. Foto itu diduga menunjukkan jejak peluncuran roket yang diduga ditembakkan oleh militer Iran. Mohsen Zanganeh, seorang anggota Dewan Iran, pada hari Sabtu 20 September 2025 mengeklaim negaranya telah meluncurkan rudal balistik antar benua 2 hari sebelumnya. Zanganeh menilai peluncuran itu menunjukkan kekuatan Iran di tengah tantangan yang muncul dari Israel dan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Baghei, mengutuk Amerika Serikat pada Kamis 25 September atas apa yang ia sebut sebagai terorisme sistematis. Baghei menuduh Amerika Serikat terlibat dalam genosida Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina dan mengkritik serangan-serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia juga menyatakan bahwa klaim Amerika Serikat tentang menawarkan diplomasi tidak tulus dan tidak masuk akal. Baghei menilai bahwa negara tidak bisa melakukan serangan udara pada negara lain di tengah proses diplomasi dan kemudian berharap dapat menawarkan perdamaian. Komentar ini muncul setelah pernyataan dari Steve Witkoff, utusan Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah. Witkoff menyatakan pada Rabu 24 September bahwa Washington sedang berusaha membuka dialog dengan Iran dengan niat untuk bernegosiasi. Dia menekankan bahwa Amerika Serikat ingin melanjutkan pembicaraan dengan Iran untuk mencapai solusi.
Namun Bagei meragukan niat baik Amerika Serikat dalam pembicaraan tersebut. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat semakin meningkat dengan Iran terus menyuarakan ketidakpercayaan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Washington. Korea Utara diyakini memiliki hingga 2 ton uranium hasil pengayaan tinggi. Hal tersebut disampaikan Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-yung, pada hari Kamis 25 September 2025. Korea Utara telah lama dikenal memiliki uranium yang diperkaya tinggi dalam jumlah yang signifikan. Bahan utama yang digunakan untuk memproduksi hulu ledak nuklir, menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Namun dalam konfirmasi publik yang jarang terjadi, Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-yung, mengatakan bahwa Badan Intelijen memperkirakan cadangan uranium yang diperkaya tinggi milik Pyongyang dengan kemurnian tinggi mencapai hingga 2.000 kg. Chung mengatakan bahwa menghentikan pengembangan nuklir Korea Utara adalah masalah mendesak. Namun dia berpendapat bahwa sanksi tidak akan efektif dan satu-satunya solusi terletak pada pertemuan puncak antara Pyongyang dan Washington. Sebelumnya, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, mengatakan pekan ini bahwa ia terbuka untuk perundingan dengan Amerika Serikat, asalkan ia dapat mempertahankan persenjataan nuklirnya. Pasukan NATO menguji teknologi pesawat tak berawak di Troya, Portugal dan Den Helder, Belanda guna menghadapi ancaman baru. Di Troya, drone udara dan kapal selam diuji untuk meningkatkan pengawasan. Sementara di Den Helder, pasukan khusus bersama akademisi dan perusahaan swasta memproduksi serta menguji perahu kendali jarak jauh berbasis cetak 3G. Pasukan Ukraina juga ikut serta berbagi pengalaman penggunaan drone dalam perang. Laksana Muda Massimiliano Rossi, Kepala Staf Komando Pasukan Operasi Khusus NATO, menilai teknologi berbiaya rendah seperti cetak 3G sangat penting untuk melawan ancaman musuh sembari meminimalkan dampak ekonomi.
Selain itu, latihan ini juga melibatkan perusahaan pengembang sensor untuk mendeteksi ancaman terhadap infrastruktur bawah laut, termasuk jaringan pipa dan kabel penting di Laut Utara serta Laut Baltik. Uji coba ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Rusia-NATO menyusul serangan drone dan jet Rusia di wilayah udara Eropa. Denmark bahkan melaporkan 2 serangan drone dalam 2 hari yang sempat menutup bandara dan mengganggu instalasi militer. Pihak berwenang menyebut insiden ini sebagai bentuk perang hibrida untuk menebar ketakutan, meski pelakunya belum teridentifikasi. Turki mengerahkan pesawat peringatan dan kontrol ke Lituania mulai 22 hingga 25 September 2025 sebagai bagian dari langkah-langkah keamanan NATO. Langkah ini diambil setelah pelanggaran wilayah udara berulang oleh drone Rusia di negara-negara Eropa Timur. Lituania, Estonia, Denmark, dan Polandia melaporkan insiden serupa di mana drone atau jet tempur Rusia melanggar batas udara mereka dalam beberapa pekan terakhir. Sebagai respons, NATO meningkatkan langkah-langkah pertahanan di sayap timur Eropa. Pesawat yang dikerahkan Turki adalah Airborne Warning and Control System atau AWACS yang dapat mendeteksi ancaman terbang rendah seperti drone yang lolos dari radar darat. Keputusan Turki ini menunjukkan komitmen aliansi NATO dalam menghadapi provokasi dari Rusia. Pejabat Barat percaya bahwa Rusia sengaja melanggar wilayah udara negara-negara NATO untuk menguji kesiapan dan keteguhan aliansi tersebut. Turki sebagai anggota NATO dan negara dengan kekuatan militer terbesar kedua, memiliki hubungan kompleks dengan Rusia, terutama dalam sektor energi dan pariwisata. Meski mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, Turki tidak bergabung dengan sanksi Barat terhadap Moskow.
Perusahaan rintisan pertahanan Jerman Helsing pada Kamis 25 September meluncurkan pesawat nirawak militer otonom baru bernama CA-1 Europa. Drone berbobot sekitar 4 ton itu diperkenalkan dalam bentuk model ukuran penuh di sebuah pabrik dekat Munich. Helsing menargetkan penerbangan perdana pada 2027 dan penggunaan operasional untuk militer dalam 4 tahun setelahnya. Drone ini dirancang untuk bisa beroperasi secara mandiri maupun berkoordinasi dengan pesawat berawak, membuka jalan bagi konsep pertempuran udara masa depan. Kehadirannya menempatkan Helsing dalam persaingan global, membangun sistem nirawak canggih yang mampu beroperasi dalam skenario peperangan modern. CEO Helsing Gunbergserv menilai konsep dinding drone untuk menghadapi serangan nirawak seperti yang baru-baru ini terjadi di Denmark adalah ide yang masuk akal. Ia menekankan bahwa pertahanan udara tidak bisa hanya mengandalkan satu produk, melainkan sistem terpadu dari berbagai teknologi, mengingat keragaman ancaman dari sisi ketinggian, kecepatan, hingga jenis aset yang digunakan musuh. Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerukan untuk menghentikan genosida militer Israel di Gaza yang terjadi sejak Oktober 2023 lalu. Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80 pada Selasa 23 September 2025. Menurutnya, pertama-tama, ia harus menghentikan genosida di Gaza. Kemanusiaan tidak bisa membiarkan satu hari pun genosida ini terjadi lagi. Ia dengan tegas mengecam genosida yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sekutunya termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Dalam pidatonya, Petro juga menyerukan penyelidikan kriminal terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pejabat lain. Como parte de la humanidad a unir ejércitos y armas yang terlibat dalam serangan berdarah terhadap kapal-kapal di Karibia yang dituding Gedung Putih mengangkut narkoba. No eran del Tren de Aragua que nadie quizás conozca su nombre ni de Hamas, eran caribeños posiblemente colombianos. Selain itu, dalam pidatonya yang lantang pada Sidang Umum PBB di New York, Gustavo Petro menyerukan intervensi bersenjata di Palestina. Ia bahkan menekankan perlunya membangun tentara internasional untuk bebaskan Palestina.
seraya mendesak dunia melawan tirani dan totalitarianisme yang disebarkan oleh Amerika Serikat dan NATO. Blanca, racista, se crea la raza superior. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.